Guru ini tinggi dan langsing, dan memiliki semua daya pikat perempuan. Namun, dia juga memiliki wajah yang penuh rambut, janggut yang lezat. Penampilannya sedikit melotot dan mengejutkan mata. Xian Lin Er berkata, biarkan aku memperkenalkan kepada kamu berdua. Ini adalah Guru Gao Sheng, dan dia akan bertanggung jawab untuk membimbing kalian dalam seni makeup dan penyembunyian. Belajarlah darinya. Hicha itu bergumam dengan menyedihkan. Din Xian, apakah kamu akan membiarkan kami beristirahat sebentar sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang lain? Kami akan lebih efisien dengan cara itu. Kami terlalu banyak mengonsumsi kekuatan jiwa. Xian Lin Er membentak, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mendengarmu merengek. Setiap menit yang kamu miliki sangat berharga. Kamu tidak perlu kekuatan jiwa untuk mempelajari seni tata rias dan seni menyembunyikan. Kamu secara alami akan memulihkan energi dan kekuatan jiwa kamu selama proses berlangsung. Mulailah, Guru Gao. Fan Yu, kamu akan tinggal di sini untuk memantau kemajuan mereka. Jika mereka mengendur meski sedikit, HMPH. Gao Sheng berjalan dengan elegan di depan mereka berdua dan membuat gerakan cimbidium dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan lembut, dua muridku, kamu akan belajar seni rias wajah dan penyembunyian selama 1 tahun penuh, mulai hari ini. Oh, itu tidak benar. Huo Yuhao akan menghabiskan sedikit waktu mempelajari seni rias. Dia akan menghadiri 4 pelajaran selama sekitar 1 bulan, dan yang harus dia lakukan hanyalah memahami sedikit. Namun, kamu pasti harus mempelajari seni penyembunyian yang lengkap. Suara guru yang halus dan lembut ini membuat Huo Yuhao dan Hicha itu merinding. Mereka lebih suka menghadapi kawanan binatang buas daripada mendengarkan Guru Gao berbicara. Otot-otot wajah Fan Yu juga berkedut samar tidak jauh dari mereka. Jika dia tidak menyadari bahwa Guru Gao sangat mahir dengan seni rias dan penyembunyian, dia mungkin akan menamparnya tepat di wajah. Xian Lin Er dan Qian Duo sudah pergi sekarang. Gao Sheng terkikik feminin, dan tiba-tiba berbalik. Ketika dia berbalik, Hicha Ito dan Huo Yuhao merasakan mata mereka cerah. Jenggot besar di wajah Gao Sheng telah hilang, sebagai gantinya adalah wajah yang cantik dan indah. Tampilan ini lebih cocok dengan sosoknya yang feminin dan elegan. Gao Sheng menepuk dadanya dengan kedua tangan. Huo Yuhao dan Hicha Ito menyaksikan dengan mata melebar dan rahang kendur saat dua punuk yang keras dan bundar tiba-tiba keluar dari dada Gao Sheng yang semula datar. Gundukan-gundukan itu bahkan tampak sedikit elastis dan goyang. Dia mengangkat pantatnya, dan tiba-tiba pantatnya yang rata menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Pinggulnya berangsur-angsur terangkat ke atas, dan ketika disandingkan dengan dua punuk yang gagah yang muncul di dadanya sebelumnya, ia berubah menjadi bentuk tubuh yang ideal. Bagaimana dengan itu? Ini ajaib, bukan? Gao Sheng berbicara lagi tepat ketika Huo Yuhao dan Hicha Ito terbenam dalam transformasi luar biasa yang terjadi di depan mata mereka, dan dia menakuti mereka sekali lagi. Suaranya yang awalnya feminin dan cekikikan sebenarnya menjadi bariton jantan yang dalam. Pasangan suara ini dengan tubuhnya yang memikat dan seksi bahkan membuat Huo Yuhao merasa hatinya mulai berputar menjadi simpul. Namun, ia harus mengakui bahwa Guru Gao Sheng telah meninggalkan kesan yang sangat kuat dalam benaknya. Gao Sheng tersenyum dan berkata, dari pria menjadi wanita, dan tanpa celah sama sekali. Ini adalah level yang sangat tinggi. Pada puncaknya, seni tata rias dapat mengubah seseorang menjadi apa saja. Kadang-kadang kamu bahkan bisa berubah menjadi makhluk buas dan tidak memiliki penutup diri yang meledak. Aku akan memberikan beberapa tips dan trik kepada kamu hari ini. Sebagai contoh, cara meningkatkan dadaku seperti yang baru saja kulakukan. Fan Yu melompat berdiri dan berkata, aku akan mencari udara segar, Guru Gao. Dengan itu, dia segera berbalik dan berjalan keluar tanpa ragu sedikit pun. Senyum Gao Sheng sangat menakutkan bagi Huo Yuhao dan Hicha Ito. Gao Sheng secara psikologis menyiksa Huo Yuhao dan Hicha Ito sampai makan siang. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari area pengujian, mata mereka loyo. Namun, pedagogi Guru Gao tidak bisa digambarkan sebagai luar biasa. Dari awal sampai akhir, mereka tidak tahu suara mana yang merupakan suara Guru Gao yang sebenarnya, dan mereka tidak yakin seperti apa penampilan Guru Gao yang sebenarnya. Gao Sheng menunjukkan keajaiban seni rias pada mereka selama rentang lebih dari 1 jam. Penampilan Gao Sheng berubah 11 kali selama proses, dan setiap transformasi drastis, dan dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Seni menyembunyikan harus dipelajari bersama dengan seni makeup. Baik Huo Yuhao dan Hicha Ito dipenuhi dengan banyak pengetahuan dan informasi meskipun ini hanya 1 pelajaran.
Guru Gao menyesuaikan tubuh mereka dan memungkinkan mereka untuk benar-benar mengalami bagaimana rasanya berubah. Gao Sheng hanya melakukan satu pelajaran setiap minggu, tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia akan melakukan penilaian berdasarkan pada setiap pelajaran-pelajaran. Jika mereka tidak bisa lulus penilaiannya, maka dia akan berubah menjadi bingkai elegan aslinya dengan wajah berjanggut, dan dia akan memeluk mereka sambil berjalan-jalan di sekitar Shrek Plaza, rambut kepala penuh. Huo Yuhao dan He Chaito mereorientasi diri mereka sendiri hanya setelah mereka selesai makan siang. Fan Yu memberitahu mereka bahwa mereka akan memiliki waktu 30 menit untuk beristirahat dan mencerna apa yang telah mereka pelajari di pagi hari. Fan Yu akan mengambil alih untuk pelajaran berikutnya di sore hari, dan pelajaran ini akan tentang penempaan dan perancangan alat jiwa yang dianggap penting bagi insinyur jiwa. Kecepatan memberikan pengetahuan jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya, terutama untuk Huo Yuhao. Fan Yu tidak bisa diganggu dengan kesenjangan 2 tahun antara Huo Yuhao dan He Chaito selama pelajaran sore, dan memulai pelajarannya langsung dari alat jiwa kelas 3. Segala macam informasi dan pengetahuan yang sebanding dalam volume dengan seni rias yang mereka temui untuk pertama kalinya di pagi hari dimasukkan ke dalam kepala mereka. Setelah hari itu berakhir, pikiran Huo Yuhao menjemukan dan dalam kekacauan total meskipun dia adalah seorang guru jiwa tipe roh. Dia telah belajar terlalu banyak hal, dan mereka akan mendapat pelajaran langsung dalam menempa alat jiwa besok, bersama dengan banyak pelajaran lainnya. Kelelahan dalam pikirannya bahkan lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik. Ketika mereka dibawa ke kantin yang disiapkan khusus untuk mereka di Departemen Alat Jiwa, mereka berdua merasa seolah-olah mereka bisa hancur dan runtuh kapan saja. Namun, mereka sangat terkejut, makan malam mereka mewah dan sehat. Makan malam mengisi meja besar, dan disiapkan hanya untuk mereka berdua. Mereka belum pernah melihat sebagian besar makanan yang berkilauan dan mempesona di atas meja, dan aroma makanan yang harum memicu selera makan mereka yang rakus. Namun, kegembiraan mereka berumur pendek, dan menghilang segera. Seorang guru yang bertanggung jawab atas diet mereka tiba di samping mereka dan mulai mengajar mereka cara makan. Ya, ajari mereka cara makan. Apakah makan membutuhkan bimbingan? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Huo Yuhao dan He Chaito. Orang di depan mereka tampak berusia sekitar 30 tahun. Dan dia mengenakan topi koki putih di kepalanya sementara gaun putih bersih yang menutupi tubuhnya. Wanita parubaya yang sangat cantik ini memberi mereka jawaban. Makanan yang kamu lihat sebelum kamu tidak normal, aku telah memilihnya secara khusus. Oh, ya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Lu Xiao Xiao, dan aku adalah ahli gizi diet nomor 1 di akademi. Aku berspesialisasi dalam berbagai kombinasi dan kompatibilitas makanan dan bahan-bahan eksotis. Banyak bahan berharga yang berbeda harus digunakan pada waktu jatuh tempo yang berbeda, dan kamu harus mengikuti pesanan tertentu jika kamu menggunakan beberapa bahan tingkat atas secara bersamaan. Jika tidak, nilai gizi mereka akan terpengaruh. Aku akan bertanggung jawab atas makan malam kamu mulai hari ini dan seterusnya, dan kamu akan mengikuti panduan aku dengan ketat saat kamu makan. Kamu dapat menganggap ini sebagai pelajaran kokurikuler. Aku tidak meminta kamu untuk belajar segalanya, tetapi kamu setidaknya harus belajar untuk membedakan dan membedakan. Angkat cangkir teh di depanmu. Ini dihasilkan dari urchin laut spirit charm yang ditemukan di pantai timur Kekaisaran Douling, dan ini adalah makanan laut yang sangat istimewa. Untuk menjaga rasanya dan sisa nutrisinya, kami telah mengeluarkan energi yang berlebihan dan upaya untuk mengangkutnya secepat mungkin dari laut. Segera selesaikan dengan sendok. Ini hidangan pertama kamu, dan aku akan menjelaskan efek dan nutrisi saat kamu makan. Huo Yuhao mengangkat cangkir teh di depannya dan membukanya. Bau amis lebat segera tercium ke wajahnya. Bagaimana dia menggambarkannya? Bau itu seperti ikan asin yang dimaserasi dan bau dibiarkan bercokol di lingkungan yang panas dan lem chapter setidaknya selama 10 hari. Kulit aslinya yang disamak He Chaito tampak pucat dalam sekejap. Huo Yuhao berseru kaget, apakah benda ini masih bergerak? Lu Xiao Xiao memutar matanya dan berkata, tentu saja masih bergerak, tolol. Bukankah aku hanya mengatakan bahwa kita harus mempertahankan nutrisi aslinya dengan menjaganya tetap segar? Karena itu, kita harus memakannya mentah-mentah. Jika kita memakannya setelah membunuhnya, nutrisinya akan rusak dan tercemar. Ini adalah item top tier langka yang dapat menyehatkan jiwa. Setiap orang sangat mahal, dan sangat sulit untuk menemukan bahkan satu pun. Jika bukan karena persyaratan akademi, apakah kamu benar-benar berpikir aku sanggup membiarkan kalian memakannya? Jika ini dijual di kota-kota besar, atau bahkan di dalam kota Shrek, satu pun dapat diambil untuk ribuan koin jiwa emas. Kamu akan mengalami efek mistisnya begitu kamu mengkonsumsinya.
Cepatlah, jangan menunggu sampai mati. Bau itu, memakannya hidup-hidup, ini. Huo Yuhao merasakan perutnya mulai bergejolak, dan wajahnya berubah pucat pasi. Ekspresi Lu Xiaoxiao berubah dingin ketika dia melihat mereka berdua tidak bergerak 1 inci pun. Dia menjentikan jari-jari tangan kanannya. Huo Yuhao dan Hicha Ito sama-sama melihat bahwa ahli gizi nomor 1 di akademi ini, Guru Lu, tampaknya memiliki 8 cincin jiwa, yang berkedip sekali sebelum mereka berdua menyadari bahwa mereka benar-benar tidak bergerak, seolah-olah seluruh ruang di sekitar mereka memiliki dibekukan dan ditangkap. Lu Xiaoxiao dengan santai datang di depan mereka berdua dan mengambil sendok dari meja sebelum dia meraih dagu Hicha Ito dan memaksa mulutnya terbuka. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan menggunakan sendok untuk mengambil benda di dalam. Itu adalah bola lengket berwarna hijau, dan sepertinya tidak ada yang tertinggal di dalam cangkir teh begitu dia mengambilnya. Itu tampak seperti bola ingus raksasa, dan itu menggeliat. Lu Xiaoxiao bergerak sangat cepat. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan memasukkan bola ingus ini ke mulut Hicha Ito, dan Hicha Ito segera merasa seolah-olah seluruh mulutnya terisi. Ingus, lembab, lengket, berlendir, bau tiba-tiba mulai menggeliat keras. Lu Xiaoxiao mengangkat pergelangan tangannya dan menekan rahang Hicha Ito. Ingus, itu ditelan begitu saja, dengan sebuah gurgle. Wajah Hicha Ito berubah dari hitam menjadi putih, dari putih ke hijau, lalu dari hijau ke ungu. Lalu, dia pingsan. Pelajaran perpajakan sehari telah membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Dia tidak bisa mengambil pengalaman yang menyiksa ini, dan tubuhnya bereaksi secara alami. Dia hanya jatuh ke tanah. Lu Xiaoxiao mengerutkan kening dan menggerutu, tidak berguna. Dia menjentikan jarinya lagi saat berbicara, dan Huo Yuhao mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia marah dan berkata, "Kamu harus mencobanya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan manusia." Dia baru saja akan membuang cangkir teh saat dia mengamuk. Lu Xiaoxiao mengangkat pergelangan tangannya dan menangkap tangan Huo Yuhao, dan dia bergumam dengan dingin, "Aku benar-benar ingin mencoba, tetapi aku tidak bisa." Spear Charm si urchin benar-benar tidak terasa enak sama sekali, tetapi obat yang baik selalu terasa pahit. "Kamu pikir Akademi mencoba meracuni kamu dengan mengizinkanku mengatur meja makan untuk kalian? Akademi telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk kalian berdua, tetapi kalian berdua hanya akan hancur karena sesuatu yang rasanya tidak enak? Begitu banyak untuk menjadi elit berbakat Akademi. Aku tidak akan memaksa kamu untuk makan. Jika kamu tidak memakannya, maka enyahlah. Namun, jangan mengandalkan aku untuk memilih makanan untuk kamu lagi. Kamu memiliki 2 pilihan, makan Spear Charm si urchin, atau melemparkannya ke wajah aku. Aku memberi kamu kesempatan ini." Lu Xiaoxiao membiarkannya pergi saat dia berbicara dan mundur selangkah. Huo Yuhao melirik cangkir teh di tangannya, dan kemudian pada es yang dingin tapi menenangkan Lu Xiaoxiao. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan tegas mengangkat cangkir teh ke mulutnya, menggunakan sendok untuk memasukkan benda itu ke dalam mulutnya, dan menelannya dengan paksa. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada bau mengerikan yang tak dapat dijelaskan yang menjalari seluruh tubuhnya dalam sekejap. Semua kelenjar keringat di tubuhnya tampak terbuka, dan sensasi yang tidak wajar menstimulasi tubuhnya sampai ia mulai menggigil dan bergetar tanpa sadar. Dia menggertakkan giginya dan dengan paksa menolak perasaan menjijikan yang membuatnya merasa seperti muntah 100 kali saja tidak cukup. Getaran ini berlangsung selama hampir 20 detik. Kemudian sensasi menjijikan itu tiba-tiba hilang, dan angin sepau-sepau berhembus melalui otaknya. Dia awalnya merasa mengantuk dan kelelahan, tetapi sekarang otaknya merasa seolah-olah itu tiba-tiba disiram oleh seember air dingin, dan dia menggigil karena sensasi dingin. Huo Yuhao segera merasa seolah-olah vitalitas dan kejelasan telah kembali ke tubuhnya, dan inderanya segar sekali lagi. Semangatnya terasa halus, dan semua emosi yang menjijikan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, ia menyadari bahwa kekuatan spiritual lautan mentalnya yang kedua pulih dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan kelelahan dalam benaknya berkurang hingga tingkat yang sangat besar. "Maaf, Guru Lu. Aku salah." Huo Yuhao membungkuk dengan hormat ke arah Lu Xiaoxiao. Ini bukan hanya karena efek magis dari Spirit Charm si urchin, itu juga karena apa yang dikatakan Lu Xiaoxiao kepadanya sebelum itu. Akademi telah memberi begitu banyak untuk mereka, dan dia tidak bisa menerima kesulitan sepele ini? Jika itu masalahnya, apakah mereka masih layak mendapat perhatian dan sumber daya akademi? Lu Xiaoxiao membangunkan Hicha Ito, yang segera merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya.
Sensasi memberontak telah lama menghilang selama pertarungan singkat ketidaksadarannya. Hidangan kedua, lobster peony. Hidangan ini paling baik dimakan saat masih mentah. Namun, itu juga bisa dimakan setelah membunuhnya, jadi memakannya hidup-hidup tidak perlu. Aku akan menyiapkannya, dan kalian akan segera mengkonsumsinya. Lu Xiaoxiao membuka 2 sampul emas saat dia berbicara, dan kedua piring porselen putih itu memiliki lobster yang kira-kira sepanjang telapak tangan. Mereka masih berjuang dan bergerak, tetapi beberapa kekuatan yang tidak diketahui menghambat mereka, dan mereka tidak bisa meninggalkan piring. Pisau makan perak kecil dan gesit tiba-tiba muncul di tangan Lu Xiaoxiao, dan kemudian, Huo Yuhao dan Hicaito menyaksikan pemandangan brutal. Dari sudut pandang mereka, 2 lobster yang hidup tampak seperti mereka menumpahkan cangkang mereka sendiri, dan tubuh mereka dengan cepat hancur berkeping-keping, sebelum sepotong demi sepotong daging lobster tipis mendarat di piring makan sebelum Huo Yuhao dan Hicaito. Makan mereka segera. Kamu akan merasakan efek magis dari kelezatan yang luar biasa ini. Huo Yuhao telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak ragu sama sekali karena dia segera menusuk sepotong daging menggunakan garpu dan meletakkannya di mulutnya. Daging lobster yang tipis berwarna merah muda, dan penampilannya memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Dagingnya meleleh di mulutnya, dan diubah menjadi jus yang jernih dan manis yang membawa rasa segar makanan laut saat meluncur ke perutnya. Jika urchin laut Spirit Charm secara jahat merusak lidahnya, maka peony lobster adalah keajaiban dari surga. Perasaan hangat mengalir melalui tubuhnya dari jeroan ketika daging lobster memasuki perutnya. Pori-porinya terbuka sekali lagi, tetapi ini adalah pelepasan yang mulus dan nyaman, seolah-olah kelelahan dan kelelahan sepanjang hari dengan cepat surut. Hicaito ragu-ragu sedikit lebih dibandingkan dengan Huo Yuhao, tapi dia makan makanannya juga pada akhirnya. Mereka berdua mulai menikmati hidangan mereka, dan sepertinya mereka tidak bosan. 2 peony lobster tiba-tiba menjadi bagian dari nutrisi mereka dalam sekejap mata. Urchin laut Spirit Charm hanya diproduksi di sepeta kecil samudera di pantai timur Kekaisaran Dowling, dan itu tidak dianggap sebagai binatang buas. Namun, itu adalah kelezatan yang didambakan oleh semua binatang buas. Binatang buas dapat membuka kecerdasan mereka dan terinspirasi setelah memakannya, dan membudidayakan akan menjadi jauh lebih halus dan lebih efisien. Legenda mengatakan bahwa jika seekor binatang buas dapat memakan 100 urchin laut Spirit Charm, makhluk buas ini akan dengan mudah memiliki kecerdasan 10.000 tahun jiwa. Untuk tuan jiwa manusia, Spirit Charm si urchins dapat menyehatkan jiwa kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk menyerap dan memahami. Sederhananya, itu meningkatkan kekuatan spiritual kamu dan membantu kamu melawan kelelahan spiritual sehingga kamu dapat bekerja lebih keras. Sebagai perbandingan, lobster peony mendapatkan namanya karena ekor merahnya yang segar indah ketika dibuka, dan terlihat seperti bunga peony. Meskipun juga merupakan bahan tingkat atas, nilainya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan Spirit Charm si urchin. Ini mengandung nutrisi yang bersih dan memperkaya, dan dapat diserap langsung. Ini membantu memulihkan kekuatan fisik kamu, dan juga memperbaiki dan meningkatkan fisik kamu. Kalian harus bisa makan 1 setiap hari mulai sekarang, tapi aku hanya punya 10 urchin laut Spirit Charm yang tersisa di penyimpanan, jadi kita akan lihat apakah kalian beruntung. Kedua peony lobster dihancurkan tepat saat Lu Xiaoxiao menyelesaikan penjelasannya. Huo Yuhao dan Hicaito mendongak dari piring mereka dengan takjub, kedua peony lobster itu tiba-tiba utuh kembali. Mereka telah melahap daging lobster, tetapi cangkangnya telah disatukan kembali, seolah lobster masih hidup. Kerang itu hanya duduk di sana di tengah piring, hidup dan seperti manusia. Guru ini, Lu, jelas perfeksionis. Hidangan ketiga. Piring selanjutnya secara bertahap menjadi makanan Huo Yuhao dan Hicaito sementara Lu Xiaoxiao menjelaskannya kepada mereka. Mereka berdua tidak terbiasa pada awalnya, tetapi mereka beradaptasi. Tidak semuanya tidak enak, tetapi ada beberapa hidangan yang rasanya sangat mengerikan. Mereka berdua kagum setelah mengkonsumsi setiap hidangan di atas meja. Mereka sudah makan begitu banyak, tetapi mereka tidak merasa kembung sama sekali. Semangat mereka setinggi biasanya, dan tubuh mereka telah pulih ke kondisi puncaknya, dan mungkin bahkan sedikit lebih jauh dari itu. Lu Xiaoxiao berkata, daerah yang berbeda menghasilkan makanan yang berbeda. Tidak semua makanan eksotis harganya sangat mahal. Ketika kamu menemukan diri kamu dalam situasi yang mengerikan, kamu akan membutuhkan makanan untuk memulihkan kekuatan kamu. Inilah saatnya pengetahuan nutrisi akan sangat bermanfaat, aku harap kalian akan mengingatnya. Baiklah, kamu akan kembali besok malam. Terima kasih, Guru Lu.
Dari kemarahan awal mereka hingga kegembiraan dan ketundukan mereka pada akhirnya, Huo Yuhao dan Hichaito samar-samar merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Para guru yang memenuhi syarat sebagai teladan dari Shrek Academy telah membuktikan kepada mereka selangkah demi selangkah. Keduanya berangkat dari kantin khusus yang disiapkan untuk mereka. Fan Yu sudah menunggu di luar, dan dia berkata, "Aku yakin kamu sudah mendapatkan kembali energimu sekarang. Berlatih dengan aku selama 1 jam lagi, dan kemudian aku akan mengirim kamu kembali untuk mengkonsolidasikan apa yang telah kamu pelajari. Aku lupa memberitahu kamu bahwa sangat sulit untuk bermeditasi setelah makan begitu banyak makanan kelas atas, jadi kamu perlu mengkonsolidasikan pengetahuan kamu sementara kamu masih merasa terpelihara dan segar, sehingga kamu dapat menguasai subjek dan mengintegrasikan apa yang telah kamu pelajari besok." Kenyataan membuktikan bahwa Fan Yu tidak melebih-lebihkan. Huo Yuhao berusaha sekeras yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa bermeditasi sedikit pun setelah dia kembali ke paviliun Dewa Laut. Dia akhirnya merenungkan apa yang telah dia pelajari hari ini selama lebih dari 1 jam, dan hanya mulai berkultivasi dengan Wang Dong sekitar tengah malam. Kehidupan Huo Yuhao tiba-tiba menjadi diperkaya, memuaskan, dan sehat sejak hari ini dan seterusnya. Studinya di halaman luar adalah yang paling menegangkan, dan dia harus menyerap banyak informasi selama 3 hari setiap minggu. Hichaito bahkan lebih buruk, dia tenggelam dalam tingkat studi yang sama berat semua 7 hari dalam seminggu. Ajaran tetua MU berbeda. Tetua MU tidak meminta mereka untuk menghafal apapun, sebaliknya lebih menekankan pada bimbingan dan nasihat. Sebagian besar waktu, tetua MU akan membuat deskripsi dan penjelasan yang ambigu, cukup untuk mengeluarkan inti masalah sebelum dia meninggalkan Huo Yuhao untuk merenungkan sendiri. Niat tetua MU jelas, dia percaya bahwa hanya hal-hal yang kamu pertimbangkan yang akan berharga, dan hal-hal ini benar-benar akan menjadi bagian dari kamu. Tetua MU telah mengumpulkan lebih dari 200 tahun pengetahuan, dan secara tidak sadar memengaruhi Huo Yuhao atas proses bimbingan ini sambil membantunya meningkatkan kemampuannya sendiri. Waktu berlalu begitu saja selama kehidupan yang penuh tekanan tetapi memperkaya ini. Huo Yuhao membuat kemajuan pesat dalam semua aspek, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa dia membaik setiap hari. Departemen Alat Jiwa akan melakukan penilaian setiap minggu untuknya dan Hichaito. Ketika penilai menjadi semakin terbiasa dengan kemampuan mereka, tes masing-masing menjadi lebih spesifik dan ditargetkan. Setiap contoh menyiksa kedua siswa ini, tetapi setiap penilaian membuat mereka lebih ahli dalam hal pengetahuan minggu mereka. Upaya 1 putaran akan terungkap selama penilaian, dan setiap pemeriksaan ditargetkan pada konten yang mereka liput dalam seminggu terakhir. Otoritas Departemen Alat Jiwa bisa dikatakan telah bersusah payah dan berusaha untuk mereka berdua. Kekuatan spiritual Huo Yuhao tumbuh pada tingkat tercepat. Dengan laut rohaninya yang kedua, laut rohaninya berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan rohaninya juga menjadi lebih padat dan padat. 10 segel Skydream Icheworm yang pertama akhirnya dibuka untuk Huo Yuhao, dan dia membiarkan Huo Yuhao menyerap beberapa kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Efek Mystic Eye of Destiny secara bertahap membuktikan nilainya, terutama yang berkaitan dengan penelitian alat jiwa. Huo Yuhao dapat melewati 2 level dalam karyanya dengan bantuan dari Eye of Destiny. Tentu saja, ia membutuhkan kekuatan jiwa Wang Dong untuk mendukungnya, dan kemampuan regeneratif cahaya emas untuk mencapai prestasi ini. Meski begitu, penguasaan Huo Yuhao dengan menempa alat jiwa dengan cepat menyusul standar Hichaito. Satu-satunya hal yang membuat Huo Yuhao melankolis adalah pertumbuhan stagnan kekuatan jiwanya. Dia mengonsumsi sejumlah besar nutrisi setiap hari, tetapi akademi sadar bahwa mereka tidak dapat memengaruhi terobosannya di masa depan. Jadi mereka tidak memberinya obat apapun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Kultivasi Wang Dong berkembang pesat dengan manfaat tambahan dari kekuatan Hao Dong. Tetapi Huo Yuhao dibatasi oleh jiwa bela diri Ultimate Ice-nya. Meskipun Life Gold telah memurnikan dan membuat ulang tubuhnya, pertumbuhan kekuatan jiwanya bahkan tidak setengah secepat Wang Dong. Namun Huo Yuhao tidak berkecil hati dengan ini. Paling tidak, kultivasinya masih meningkat setiap hari, dan dia bahkan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan pertumbuhan kultivasinya yang lambat. Ada terlalu banyak hal yang harus dia pelajari. Bei memutuskan untuk mengunjungi ibu kota Heavenly Soul Empire, Heavendow City, untuk menemukan jejak tangnya tepat sebelum ujian masuk halaman dalam, tetapi tidak menemukan rambut, seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Ini merupakan pukulan besar bagi Bei. Dia menyalurkan semua energinya dan fokus pada kultivasi ketika dia kembali, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan standarnya sendiri sehingga dia dapat mematikan rasa dari tekanan emosional. Dia memberi dirinya target yang sangat tinggi setiap bulan, dan memberi dirinya 20 hari untuk mencapai targetnya sementara dia menghabiskan 10 hari tersisa mencari tangnya.
Senyum BI menjadi langka, dan keanggunannya yang khas dan suasana akademis menjadi ternoda oleh kesedihan. BI, Susanshi dan Jiang Nanan berhasil masuk ke halaman dalam melalui upaya konstan dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Kultivasi mereka melonjak setelah kultivasi tertutup di dalam halaman dalam. BI dan Susanshi berhasil menembus cincin kelima terlebih dahulu, dan menjadi raja jiwa yang kuat. Hichaito ingin menyelesaikan Ultimate Solar Plan dengan Huo Yuhao, jadi dia tidak mengambil bagian dalam ujian masuk halaman bagian dalam Soul Tool Department. Dari perspektif Soul Tool Department, apakah dia atau Huo Yuhao berpartisipasi dalam ujian masuk tidak penting lagi. Lebih dari setahun berlalu begitu saja, sementara Seven Monster Shrek membaik dalam semua aspek. Hichaito dan kekuatan jiwa Jiang Nanan sama-sama mencapai peringkat 49, dan mereka hanya berjarak sangat dekat untuk menjadi raja jiwa. Kecepatan peningkatan Wang Dong bahkan lebih menakutkan. Lebih dari setahun, kekuatan jiwanya mencapai peringkat 44, dan ia berhasil mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Xiao Xiao sedikit lebih lambat dari Wang Dong, tapi dia masih berhasil menembus peringkat 44 dan mendapatkan cincin jiwa keempatnya juga. Dari 7 monster Shrek, hanya Huo Yuhao yang tetap menjadi tetua jiwa. Meskipun dia memberikan semua untuk kultivasi, dan bahkan memiliki bantuan sumber daya akademi, kekuatan jiwanya baru saja menembus peringkat 38. Namun, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan jiwa peringkat 38 Huo Yuhao. Kekuatan jiwanya setelah menerobos ke peringkat 38 sebanding dengan Xiao Xiao, yang berada di peringkat 44, dan kekuatan tak terukur Ultimate Ice-nya menjadi semakin mencolok. Tingkat pertumbuhan Huo Yuhao relatif lebih lambat, tapi itu tidak mempengaruhi bakat alaminya dengan alat jiwa. Setelah peningkatan kekuatan jiwanya dan sebagai tambahan kekuatan rohaninya, ia mulai merancang dan menempa alat jiwanya yang otentik. Dia diakui sebagai insinyur jiwa kelas 5, dan memperoleh lencana insinyur jiwa kelas 5 dengan warna terbang. Ya, hanya Soul Kings yang harus menjadi insinyur jiwa kelas 5. Dia hanya bisa memalsukan alat jiwa tipe S, yang hanya bisa dia operasikan bahkan ketika dia menempa alat jiwa kelas 5. Alat jiwa ini hanya bisa diaktifkan dengan kekuatan jiwa Ultimate Ice, tetapi orang harus mengakui bahwa dia membuat sejarah di dunia insinyur jiwa. Huo Yuhao hanya peringkat 38, tetapi kekuatannya secara keseluruhan bisa dengan mudah menyaingi Raja Roh. Benua Douluo relatif damai selama setengah tahun ini. Kegelisahan Kekaisaran Matahari Bulan dan keinginan mereka untuk bertindak menghilang, sekte tubuh yang muncul di Akademi Shrek lenyap secepat mereka datang, dan mereka tidak membuat gangguan lagi di benua. Huo Yuhao masih mengetahui tentang Ma Xiao Tao pada akhirnya, dan dia bersedih selama beberapa hari karenanya, sementara dia hanya sedikit demi sedikit pulih setelah mendengarkan penghiburan dan bimbingan tetua MU. Dia bersumpah akan menemukan kakak perempuannya dan membawanya pulang. Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. BI, Hichaito, Susanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong berdiri berdampingan dalam keheningan. Tetua MU sedang berbaring dengan tenang di kursi malasnya. 1,5 tahun telah berlalu, dan tetua MU tidak lagi memiliki rambut. Energi hidupnya mencapai akhir, dan bahkan matanya jarang terbuka. Jika Huo Yuhao dan yang lainnya tidak tahu yang lebih baik, mereka tidak akan pernah berharap atau membayangkan bahwa lelaki tua ini di kaki terakhirnya adalah pusat kekuatan terkuat Akademi Shrek, Douluo tertinggi, Dewa Naga Douluo, MUN. Tetua Xuan berdiri diam di samping tetua MU. Yan Xiaoze, Cai Mei Er, Xian Lin Er, Qian Duoduo dan para tetua lainnya dari Paviliun Dewa Laut berdiri di sampingnya. Tetua Xuan tampak sedikit sedih dan sedih. Dia hanya merasa sedikit lebih baik setelah melihat ketujuh anak di hadapannya, karena dia bisa merasakan hiburan dan kenyamanan melalui mereka. 67 murid halaman dalam duduk bersila di luar Paviliun Dewa Laut. Orang yang duduk di garis depan adalah seorang gadis muda berusia sekitar 25 hingga 26 tahun, rambut hitamnya yang tergerai menjuntai hingga ke pinggangnya. Wajahnya yang tajam dan tegas itu adil dan tanpa celah, dan keempat jarinya di kedua tangan saling bertautan, sementara ibu jarinya menunjuk dan berhadapan satu sama lain ketika ia meletakkan tangannya di atas betisnya dalam posisi bersila. Disposisi yang damai dan pemarah ini membuat kesan yang kuat. Tidak ada satupun dari 66 murid halaman dalam yang hadir yang berusia lebih dari 30 tahun. Mereka membentuk 10 baris, dan semua orang memiliki postur yang sama seperti dia. Dai Yueheng ada di baris kedua di belakangnya. Ling Luochen, Chen Zifeng, 11-11, dan Gong Yangmo, orang-orang yang akrab dengan Huo Yuhao, juga berada di antara barisan. Perbedaan kultivasi mereka menentukan posisi duduk mereka, jadi Dai Yueheng layak untuk duduk di baris kedua,
sementara yang lain diposisikan ke belakang. Gadis muda di depan semua orang secara bertahap membuka matanya. Pupil matanya yang cerah dan bijaksana mengalir dengan kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Apakah kamu benar-benar meninggalkan kami, tetua MU? Zhang Lexuan bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia menarik napas panjang. Sebagai murid kepala halaman dalam Akademi Shrek, dia telah berinteraksi dengan tetua MU jauh lebih banyak daripada yang dimiliki murid halaman dalam lainnya. Dan itu wajar bahwa perasaannya berlari jauh lebih dalam daripada yang lain. Dia benar-benar tidak ingin menerima kenyataan ini, tetapi kenyataan ada tepat di depan matanya. Hari ini, dia hanya bisa berada di sini untuk melihat tetua MU pergi dalam perjalanan terakhirnya. Dua deretan air mata renyah menetes di wajah sempurna Zhang Lexuan. Tatapan Dai Yueheng tertuju pada Zhang Lexuan dari awal sampai akhir. Ada aturan tak terucapkan di halaman dalam Akademi Shrek. Semua orang harus memanggil murid utama sebagai kakak senior atau kakak senior-senior. Tidak ada pertanyaan, Zhang Lexuan dipuja di antara murid-murid halaman dalam, sementara populasi dan popularitasnya tak tertandingi dan tak tertandingi. Dia juga diam-diam dikagumi oleh banyak siswa pria ketika mereka berfantasi tentangnya. Namun, dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan siswa lain, karena dia menyalurkan semua energi dan usahanya ke dalam kultivasi. Zhang Lexuan baru berusia 26 tahun, dan dia telah berpartisipasi dalam 2 musim turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia adalah pemimpin tim di kedua musim, dan dia mengalahkan lawannya dengan mudah seperti pisau panas melalui mentega. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa dia telah membuat sejarah dalam eksistensi 3000 tahun Akademi Shrek. Dia baru berusia 26 tahun, tetapi dia adalah Douluo berdering 8 yang kuat. Dia memerintah tertinggi di seluruh Akademi Shrek, dan bahkan Ma Xiao Tao hanyalah seorang gadis kecil yang belum matang di depannya. Zhang Lexuan adalah satu-satunya orang di halaman dalam yang benar-benar dihormati oleh Ma Xiao Tao dari lubuk hatinya. Meskipun Zhang Lexuan lebih dari 6 tahun lebih tua dari Dai Yueheng, kakak senior ini selalu menjadi dewi impiannya. Dia bahkan motivasi sejatinya untuk bekerja keras dalam kultivasinya. Dia berpikir bahwa jika dia bisa melampaui kakak senior besar ini dalam kultivasi, atau jika dia bahkan bisa merebut statusnya sebagai murid kepala, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mengajaknya. Namun, kesempatan ini sudah melewati jari-jarinya sekarang. Setelah kesimpulan dari turnamen duel jiwa Akademi Master tingkat mahir mahasiswi, Dai Yueheng resmi lulus dari halaman dalam Akademi Shrek. Setelah itu ia kembali ke Kekaisaran Bintang Luo dan bergabung dengan militer, di mana ia saat ini menjadi komandan resimen. Dia telah membuat rencana untuk kembali ke akademi dan menyelesaikan beberapa masalah administrasi. Secara kebetulan tiba pada saat yang sama dengan kepergian tetua MU. Bagaimana dia tidak bisa tetap mengirimnya pergi? Dia secara pribadi menyaksikan Huo Yuhao dan 6 lainnya berjalan ke paviliun Dewa Laut. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Bahkan Zhang Lexuan, murid utama dari halaman dalam, tidak bisa secara pribadi berada di sana untuk mengirim tetua MU pergi. Namun Huo Yuhao dan yang lainnya bisa, di dalam paviliun Dewa Laut. Tetua MU perlahan membuka matanya. Matanya yang gelap dan kabur tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan pupilnya dinodai warna biru gelap, seolah-olah itu adalah portal ke bagian terdalam dan paling gelap dari samudera tanpa batas. Matanya perlahan beralih ke Bei, yang berdiri di sisi paling kiri. Pandangannya berangsur-angsur bergerak menyamping dari kiri ke kanan, dan berhenti sejenak pada Hicha Ito, Susanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong. Matanya berhenti untuk waktu yang lama pada Huo Yuhao. Air mata mengalir deras dari mata Huo Yuhao. Dia berumur 14 tahun sekarang, dan tingginya lebih dari 1 meter dan 80 cm. Fisiknya tidak sekuat atau sekuat itu, tetapi rasio tubuhnya seimbang, dan ia tampak penuh kehidupan dan vitalitas. Matanya tegas dan teguh, dan mata rohnya gesit dan dalam, bahkan ada kualitas halus yang mengintimidasi orang lain. Jika ciri-cirinya tidak belum dewasa dan remaja seperti remaja, ia akan dengan mudah disalahartikan sebagai orang dewasa. Mata Wang Dong lembab, air mata mengalir deras di sana. Tingginya lebih dari 1 meter dan 70 cm, dan wajahnya yang tampan dapat digambarkan sebagai sangat indah. Seiring bertambahnya usia, garis-garis di wajahnya menjadi lebih lembut, sementara matanya yang besar dan biru pucat berbinar. Bulu matanya yang panjang dan ikal meneteskan air mata. Hanya Jiang Nanan di antara yang lain yang bisa menyainginya dalam hal penampilan ideal. Mereka semua adalah murid terakhir tetua MU, dan Wang Dong juga menangis terseduh-seduh.